Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Sugoro kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Sugoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Sugoro. Di konten Ramal Sugoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Tofu, Thorik Halilintar dan juga Fuji. Kira-kira hampir kita bahas tentang mereka berdua, tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sugoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah di bunyi loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Thorik Halilintar dan juga Fuji. Jadi ada yang meminta saya supaya membacakan kira-kira bagaimana nih perkembangan antara Thorik Halilintar dengan Fuji, karena dulu itu sudah sempat diikrarkan ataupun juga dipublish bahwa mereka berdua itu sudah putus ya. Tapi masih banyak nih fans dari Tofu yang menginginkan supaya mereka berdua itu bisa kembali ataupun juga bisa melanjutkan kisah asmara mereka. Kira-kira seperti apa kisah mereka saat ini? Kita akan mencoba untuk memprediksi-nya dengan media kartu tarot. Seperti biasa, kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex__. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu yang berlambang koin emas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 koin emas dan ada seorang wanita yang sedang berdiri di sini. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat dari sosok seorang Fuji. Saya lihat di sini dia itu sebenarnya masih memikirkan, kemudian juga masih merindukan sosok dari seorang Thorik Halilintar ya. Jadi saya lihat di sini sebenarnya Fuji ini kadang-kadang merindukan juga, kemudian juga masih memiliki hubungan yang bagus, masih ingin menjalin tali silaturahmi dengan sebaik mungkin. Karena yang namanya putus itu kan hanya tentang status dalam dunia percintaan. Kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Karena mereka ini usianya masih sangat muda, kemudian juga masih membutuhkan waktu untuk meraih cita-cita ataupun juga beberapa hal yang mungkin masih mereka idam-idamkan ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal usia ya, pastinya ada beberapa cita-cita ataupun juga harapan yang masih belum kesampaian, masih belum tercapai dan ingin mereka capai sebelum masuk ke jenjang yang lebih serius ataupun sudah menikah. Itu kemungkinan agak sulit untuk tercapai. Jadi mumpung masih muda, kemudian mereka ingin fokus ke situ dulu. Tapi kalau ngomongin soal asmara ataupun juga tentang perasaan, dari Fuji sendiri juga dia masih merasa bahwa Thorik Halilintar ini adalah seseorang yang spesial dan juga seseorang yang istimewa. Masih ada rasa rindu, masih ada rasa cinta dan juga rasa sayang dari seorang Fuji kepada Thorik. Dan kira-kira akan seperti apa respon ataupun juga perasaan dari Thorik kepada Fuji? Kita akan mencoba untuk mengambil di kartu yang kedua. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang pedang. Ada 1, 2, 3, 4 buah pedang dan ada seseorang yang sedang berbaring di sini. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat Thorik Halilintar juga merasakan bahwa dia tuh masih belum bisa terpisah dari Fuji ya. Dia merasa bahwa Fuji ini masih cukup dekat dalam kehidupannya. Dia ingin supaya Fuji ini masih tetap berada di dekatnya meskipun sudah terputus untuk statusnya, tapi dia merasa bahwa itu hanya sebatas raganya. Tapi kalau misalkan soal batin, soal cinta, soal sayang, kayaknya dia masih mengharapkan ataupun juga ingin supaya mereka berdua itu bisa kembali lagi, berharap supaya kemudian ya, di kemudian hari mereka dipertemukan lagi oleh sesuatu yang lebih istimewa. Kalau misalkan putus di pacaran bukan berarti putus di segala
urusan ya, bisa jadi mereka masih dalam pekerjaan ini masih bisa, kemudian juga untuk project-project yang lainnya ini mereka masih bisa kan, collab-collab di YouTube itu juga masih bisa. Kemudian juga pastinya dari berbagai macam acara yang mereka ikuti ya, kemarin sempat ada acara yang membuat mereka itu harus bertemu lagi ya, harus bertemu secara tidak langsung. Mereka pasti ada perasaan bahagia juga, wah bisa dipertemukan lagi. Dan saya lihat bagaimana mereka merespon satu sama lain itu juga sangat bagus. Kemudian juga kedepannya saya lihat dari hubungan yang bagus ini mereka itu akan bisa lebih baik lagi kalau misalkan di beberapa waktu ke depan saat mereka mungkin bisa bersama lagi ya, ini pondasinya sudah ada. Jadi untuk kesana, untuk hubungan yang lebih serius itu sudah memiliki pondasi yang kuat dan juga jalan yang cukup mulus. Tinggal bagaimana mereka untuk mengalihkannya ataupun juga untuk mengarahkannya mau kemana itu tergantung mereka. Jadi ini lebih condong tentang perasaan mereka yang masih sama-sama sayang. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu Ace of Wands. Lihat ada sebuah tangan yang sedang memegang tongkat. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat dari fansnya Tofu itu juga sangat mengharapkan supaya Torik dan Fuji ini masih bisa bersama. Kalaupun dalam pacaran itu nggak kembali, minimal ya tali silaturahmi masih terjaga, kemudian juga masih saling berhubungan satu sama lain. Berhubungan dalam arti itu tentang komunikasi ya, komunikasi dan juga silaturahmi. Bagaimanapun juga itu nanti akan menjadi bekal yang bagus ataupun juga pondasi yang kuat seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalkan mereka memiliki pondasi yang kuat, mau ke hubungannya lebih serius ataupun juga misalkan mereka nantinya memang berjodoh dan dipertemukan lagi, ini mereka sudah punya bekal dan juga pondasi yang bagus. Pengen ke sana itu juga enak, pengen lebih bagus lagi itu juga semakin enak lagi. Jadi mereka itu punya sesuatu hal yang mungkin tidak dimiliki semua orang. Mereka memiliki komunikasi yang bagus, silaturahmi yang tetap terjaga. Ini menjadi hal yang mungkin ya, mungkin tidak semua orang miliki, dan Fuji kemudian juga Torik ini memiliki itu semua. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah keluar ini, baik Torik dan Fuji masih memiliki perasaan yang sama, masih sama-sama cinta, masih sama-sama sayang. Mereka hanya terpisah oleh jarak, mereka hanya terpisah oleh status, mereka hanya terpisah karena dari segi fisiknya saja. Kalau dari batin, dari asmara, saya lihat mereka masih sama-sama saling sayang, masih sama-sama saling cinta, masih memikirkan dan juga merindukan. Jadi masih terbuka untuk kesempatan mereka supaya kembali ataupun mungkin malah dipertemukan di momen yang lebih sakral lagi, hubungan yang lebih serius lagi. Jadi mereka sudah memiliki bekal yang cukup, mereka memiliki pondasi yang kuat untuk ke hubungan yang lebih serius. Itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Jadi kita doakan saja semoga Torik dan juga Fuji diberikan jalan terbaik. Kalau misalkan mereka memiliki cita-cita yang belum tercapai, masih belum kesampaian, semoga bisa segera tercapai. Dan juga apa yang mereka harapkan baik dari karirnya, asmaranya, ataupun juga mungkin hal-hal yang lainnya, semoga diberikan jalan terbaik dan juga diberikan apapun ya yang benar-benar terbaik untuk mereka. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Dan untuk request yang lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar ataupun juga DM ke Instagram saya. Jadi nanti kita akan memilih request yang paling menarik, paling cepat, paling banyak, nanti akan kita bahas.
Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempat yang salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Eskuro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.